Tolong anak-anak perhatikan, HP semuanya dikumpulkan di pinggir, silahkan. Semuanya HP di pinggir, tidak ada yang dipegang. Sawangi, semua HP dikumpulkan di pinggir. Yang putri sebelah timur, yang putra sebelah timur, semuanya dikumpulkan, tidak ada yang pegang HP. Sudah? Semua HP dikumpulkan di pinggir. Jadi selama acara kegiatan hari ini, peserta semua anak dilarang untuk memegang HP, ya. Ikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ketawa, HP-nya disimpan di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala Tata Usaha yang kami hormati, Bapak Ibu Guru serta pegawai MTS Negeri 5 Sleman yang kami hormati, serta teman-teman MTS Negeri 5 Sleman yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di madrasah tercinta ini dalam rangka pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta insya Allah kita sekalian umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, karena waktu sudah sampai, marilah pengajian pada pagi hari ini segera kita mulai. Namun, perkenankanlah kami menyampaikan susunan acara pengajian pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, inti pengajian. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pengajian pada pagi ini mendapatkan rahmat Allah serta dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Satria Damar Effendi dari kelas 8B. Waktu dan tempat kami persilakan.
وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saudara Satria Dharma Robani dari kelas 8B. Semoga yang membaca serta yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masuki acara inti pengajian yang pada kesempatan pagi hari ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Anas Husroni Majid MSI. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu guru dan pegawai MTS Andi Muslimat yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan, dan semoga Allah Ta'ala mentakdirkan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama berada di dalam satu majelis pengajian dengan bingkai mengingat dan memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan, yang dikemas oleh madrasah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita nantinya pantas mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru serta pegawai, musim-musim ini memang musim peringatan Isra Mi'raj, karena insya Allah pada tanggal 10 Februari itu bertepatan dengan 10 ini tanggal 7 ya, 8 ya betul, 10 Februari itu bertepatan dengan tanggal berapa kalau hijriyahnya untuk Isra Mi'raj? Tanggal? Halo, kok mejun? Isra Mi'raj pada tanggal berapa hijriyahnya? Coba tunjuk jari dulu. Tanggal? Pinter Pak Sarijan? Alhamdulillah. Hadirnya dari Wapelo. Anak-anakku sekalian, ketika kita berbicara memperingati Isra Mi'raj, memang banyak sisi. Sisi yang pertama berkisah tentang perjalanan beliau. Kemudian yang kedua sisi oleh-olehnya. Nah, pada saat ini saya akan berbicara tentang oleh-olehnya. Oleh-oleh Rasul Isra Mi'raj itu yang paling menonjol yaitu tentang anak putri perintah sholat. Ya betul, perintah sholat itu awalnya dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, oleh-oleh ini yang tentunya secukupnya waktu akan saya sampaikan untuk saya pribadi, untuk Bapak Ibu guru dan pegawai, dan juga untuk anak-anakku sekalian khususnya. Yuk anak-anak tidak libur dewi. Ya. Kita sedang akan bicara oleh-oleh Isra Mi'raj yang untuk seluruh umat Islam.
Rasul itu menyatakan bahwa yang pertama kali nanti akan dihitung atas diri kita di hari kiamat adalah sholat. Siapa yang sholatnya baik, maka Allah akan menilai seluruh amalnya baik, dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai seluruh amalnya rusak. Saya akan memberi gambaran begini anak-anak, biar kita semakin menghunjam perhatian kita tentang masalah sholat. Ya. Ada angka 1 dan ada angka 0. Ya, ada angka 1 dan ada angka 0. Misalnya sholat itu diberi angka 1, kemudian orang itu dianugerahi oleh Allah kecerdasan, diberi angka 0. 1 tambah 0 atau 1 dijajaki berarti angka 10. Anak itu atau orang itu diparingi kecerdasan, tambah 0 lagi menjadi angka 100. Kemudian orang itu dianugerahi jabatan yang sangat tinggi, beri angka 0 lagi menjadi 1000. Terus apa nih? Nak wong lanang dilalah bocahe atau wong itu bagus, beri angka 0 lagi menjadi 10.000. Dan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan diberi angka 0, dijajarke anak-anak. Katakanlah angka 10.000 lah. Nah, berdasar sabda Nabi tadi, ya, yang paling pertama dihisab adalah tentang persoalan sholat. Karena orang itu sholatnya nggak benar atau bahkan tidak sholat, angka 1-nya diambil, maka jadi angka 0 semuanya. Jadi kekayaannya tidak berguna, kebagusannya tidak berguna, kepandaiannya tidak berguna, kecantikannya tidak berguna sama sekali. Nah, coba bayangkan anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru serta pegawai, kalau kondisi kita seperti itu di akhirat semuanya bernilai 0, maka kita jadi apa Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku? Nah, inilah bukti sabda Rasul bahwa yang pertama kali dihisab terhadap hamba adalah sholat. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang kenyataan. Jadi gini anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu, kalau kita lihat, anak-anak juga bisa menyaksikan karena juga kadang menjadi pelaku. Kalau ada hal yang sangat ditekankan dalam agama, ya saya ulangi ya, kalau ada yang sangat ditekankan dalam agama, biasanya orang itu menanggapinya dengan santai-santai. Kalau ditekankan oleh Allah, ditekankan oleh Rasul, biasanya manusia malah santai-santai. Nomor 1 contohnya adalah sholat. Ya, sholat ditekankan betul oleh Allah, ditekankan betul oleh Rasul. Nah, kalian bisa merasakan setiap hari kalau waktu sholat duhur khususnya, ya waktu sholat duhur, bisakah di madrasah kita itu begitu kalian itu berada di shop kok kemudian imam sudah tidak harus milik? Itu pernah belum terjadi? Pernah belum? Kapan? Mesti ada milik. Terus pada saat sholat, Bapak Ibu guru senantiasa mendengar ada uang receh dijatuhkan. Terus bunyi klidi dijikok neng ngon sakti bak kemenang ngon rokaat berikutnya. Nah itu salah satu tandanya. Dan kita Bapak Ibu guru serta pegawai juga kadang perhatian terhadap seperti itu kan tidak seperti perhatian yang lain. Jadi yang namanya sholat ya anak-anak, ya, sholat itu begitu ada kata-kata sholat, itu setan akan mendatangi kita dengan tiga bentuk kedatangan. Coba anak-anak jangan bermain apa yang namanya ini rumput ya. Ya itu jadi setannya mulai teko gitu. Setannya sudah mulai datang karena saya berbicara sholat.
Coba nanti kalau mbak-mbak berbicara wapai lo dolanan suket ora. Nah itu setan wis lunga. Nah, jadi ketika ada orang bicara sholat, belum sholatnya bicara sholat, maka setan pasti mendatangi. Ya enggak ya? Tak cekelipik. Tak cekelipik tak kon ngomong dulu. Ya, pusatnya galak ini. Mari kita rasakan ketika ada perintah sholat, pasti kita didatangi oleh setan dengan 3 tipe godaan. Sebegitu dahsyatnya loh yang namanya setan. Siapapun dari saya, bapak ibu guru, pegawai, anak-anak sekarang pasti datang itu. Yang pertama, setan pasti mendatangi kepada kita yaitu rasa malas. Pasti. Jadi dalam bahasa Jawa ini nyebuli, setan itu nyebuli kita, meniupi kita dengan rasa malas. Jadi wis ngarepe wudu, garek ngeculke wis meneng, terus begitu. Kemudian kalau kita sudah bisa atau goyak-goyak orang itu tidak malas, nah setan pasti akan mendatangi kita dengan godaan yang kedua. Silahkan kita rasakan, yaitu setan akan mendatangi dalam bentuk kita sholatnya dengan terburu-buru. Jadi kalau ada imam le moco le sholat rada suwe le dehem yang jadi dehem apa itu dehem, atau bahkan rasanya pengen yang cepet mlebu masjidnya neng nak iso metune cepet. Kalau kita terbebas dari yang kedua, nah ini kita semuanya merasakan. Semuanya merasakan, yaitu dalam bahasa kitab namanya Tambihul itu disebutkan begini, antakuna lahu surah. Setan akan memberikan kepada kita berupa gambar dalam pikiran kita. Monggo diraoske bapak-bapak ibu-ibu. Ketika kita sholat pasti gambar itu datang dalam benak kita. Entah sing bayangke apa. Kalau bapak ibu guru administrasi itu rampung terbayang dalam sholat. Ya, kalau anak-anak tugas PR itu juga terbayang dalam sholat. Bahkan sampai merembuk misalnya kunci keri ning terbayang dalam sholat. Dan anehnya begitu salam gambar itu hilang atau tetap ada? Hilang. Begitu salam gambar itu hilang. Jadi sebegitunya ya anak-anak terhadap yang namanya sholat itu setan betul-betul ingin sekali agar kita itu jelek nilainya, karena memang itu diperhatikan betul, ditekankan betul oleh Allah dan Rasul kepada kita. Ya, oleh karena itu salah satu hikmah untuk kita mengambil oleh-oleh dari Isra Mi'rajnya Rasul, maka mari hal yang berkaitan sholat harus dijadikan nomor 1 agar hidup kita tidak bernilai 0. Sugih kaya ngopo bapak ibu kalian, bagusnya kaya ngopo kalian semua, ayune kaya ngopo, tapi kalau sholatnya tidak di nomor 1 kan, maka nilai hidup kita menjadi 0. Tadi bayangkan angka diberi angka 1. Sholat diberi angka 1, masukkan betul sejak saat ini anak. Meskipun kalian mungkin masih dalam keadaan remaja. Ya. Coba kita perhatikan. Ya. Rasul kita memerintah anak-anak untuk sholat sejak usia berapa? Yang keras usia berapa? Barangkali Pak Sarijan juga akan menjawab. Salah. Pak Hermawan yang betul. 7 tahun. Siapa yang masih di bawah 7 tahun kalian?
Jadi Rasul memerintahkan kita, khususnya kami para orang tua, untuk memerintahkan anak-anak sholat. Artinya sudah disuruh dengan suruhan yang kuat itu usia 7 tahun. Siapa di antara kalian yang usianya 13 tahun? 7 jari. 13 tahun. Ada 14. Oh, 14 ono. Ya wis 17. Ada yang usia 17? Hah? Belum? Nah, perhatikan lagi. Rasul kita memerintahkan anak-anak diperintah untuk sholat pada usia 7 tahun. Kemudian wes ora hitung-hitungan umur. Selanjutnya, kalau usia 7 tahun itu sudah diperintah sholat, usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Nah, pada saat usia 10 tahun kok angel diperintah untuk sholat, ini saya tekankan anak-anak. Pada saat usia 10 tahun kok isih angel diperintah sholat, Rasul kita bolehkan anak-anak usia 10 itu untuk dipukul. Boleh dipukul. Meskipun kejadian di mana itu ya Sidoarjo ada guru mukul anak SMK terus jadi kasus, maka sekarang yang mukul dia orang tua kalian, bukan guru. Ya, jadi sholat kita jadikan nomor 1. Kemudian tadi Pak Majid menyampaikan kalau yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya biasanya kita malah santai-santai. Apa itu yang kedua? Tapi juga berkaitan dengan sholat. Anak-anak, yuk fokus ke sini. Panasnya panas kalau apa-apa. Ya. Burung panasnya. Alhamdulillah. Saya tanya dulu kepada anak-anak terlebih dahulu. Silahkan tunjuk jari siapa yang belum pernah mengeluh, yang belum pernah sambat. Belum, agak semuanya. Bapak Ibu guru dan pegawai ada yang belum pernah sambat? Sambat administrasi, yang nggak tahu sambat TPG. Apa kaitannya anak-anak dengan sambat? Ya. Sambat kalau dalam bahasa Indonesia mengeluh, ya biasanya berkaitan dengan apa? Beban. Ya. Kalau sudah diberi beban biasanya curhat dan sebagainya. Saya pertanyaan kedua, saya hubungkan anak-anak. Saya tanya kepada hadirin semuanya ini, makan dan minum itu kewajiban atau kebutuhan? Bapak Ibu guru pegawai, kebutuhan atau kewajiban? Kebutuhan atau kewajiban? Bu Sari dengan jelas mengatakan kebutuhan. Mohon maaf, jawabannya 100% salah. Makan dan minum itu wajib. Nanti anak-anak membuka surat Al-A'raf ayat 31 ya. Kita ini diperintahkan dalam ayat kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Itu bentuk perintah atau bentuk kebutuhan? Nah, artinya tolong nyanyi.
surat Al-A'raf 31 itu ayatnya lengkapnya begini, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, pakailah hal yang indah jika kamu akan ke masjid, dan makanlah serta minumlah, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Artinya kalau kita itu sengaja tidak makan, sengaja tidak minum terus mati, wajib baginya masuk neraka. Karena perintah sholat disandingkan dengan perintah makan. Orang tidak sholat masuk mana? Karena tidak mentaati Allah. Orang tidak mau makan dan tidak mau minum masuk rumah sakit, terus bablas, mabuk, kubur. Tapi kenapa kalian bisa mengatakan kalau makan itu kebutuhan? Nah itu kenapa sholat tidak bisa digeser menuju kepada kebutuhan. Nah tadi saya katakan kenapa kita sambat, karena berkaitan dengan beban. Beban itu perintah. Pernah ada orang yang sambat karena diperintah untuk makan? Gak mau makan, gak mau minum. Kalau nanti pada bulan Maret insya Allah tanggal 10 atau 11 kita tidak makan dan tidak minum, ada perintah khusus namanya puasa. Perintah umumnya adalah makan dan minum. Ketika ada perintah khusus tidak makan dan tidak minum, ada perintah lagi, yaitu puasa. Nanti kalau tanggal 1 Syawal saja kita boleh nggak puasa? Tanggal 1 Syawal boleh nggak kita puasa? Haram, malah dosa. 1 Syawal ya, kanggo pelandiannya dulu. Nah tadi saya katakan sambat. Manusiawi tidak sambat. Manusiawi karena memang itu ayatnya begitu. Nah anak sapa masih ya. Nah bisa aja mas tulanan nih. Nah setan mulai datang lagi nggih. Nah karena ngelumbuk sholat ya. Sambat ada 2 manusiawi anak-anak sekalian dan bapak ibu. Sambat itu manusiawi, yang kemudian yang manusiawi yang berikutnya adalah pelit, bakhil, medit. Tapi Allah Ta'ala menghendaki kita tidak dalam keadaan pelit dan tidak dalam keadaan sambat. Ayatnya begini, itu di surat Al-Ma'arij ya anak-anak. Ada yang tahu saya beri hadiah kalau bapak anak-anak tahu surat, tapi kan HP ditutup semuanya. Atau bapak ibu kalau ada yang besok amal buka HP ya, surat Al-Ma'arij itu surat keberapa loh? Ada yang surat Al-Ma'arij surat keberapa? Ayo ini alam madrasah loh. Tunjuk jari dulu baru ngomong. Karena bapak ibu dulu kan? Tunjuk jari dulu, kalau nggak tunjuk jari berarti nggak sah. Oh ramah, ini loh 70 buka HP nggak? Hah? Betul nggak buka HP? Ya? Oh iya, oke, berdiri mas saya kasih hadiah mas. Sini mas. Pringis ya. Saya beri hadiah besar loh ya. Ya, selamat dulu, jawabannya betul. Sopo mas, Pak Selang ya. Surat Al-Ma'arij surat yang ke-70 ya. Tenang mas, tak buka ini berdekat mas. Hadiah untuk kamu, anak pintar. Ya, ya. Kok belum pacaran di rumahnya ya?
Alhamdulillah Pak Majid bahagia ada yang tahu nomor surat dari surat Al-Ma'arij, karena jarang seusia kalian yang tahu nomor ya. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24 itu dinyatakan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan suka sambat, suka mengeluh ya, perhatikannya anak-anaknya. Sesungguhnya manusia dicipta dalam keadaan suka sambat. Ayat 19. Idza masahu sarru jazua, jika diberikan rasa tidak nyaman, sambatnya luar biasa. Ya. Tadi Pak Himawan sudah melaporkan, Pak sampaikan apa administrasi, karena diberi sesuatu yang tidak nyaman di mata. Ya. Sambat. Kalian diberi apa kalau suka sambatnya? Tugas. Kemudian seterusnya bagi dalam sahul khairu lalu jika diberikan padanya kenyamanan, pelitnya luar biasa. Coba saya tanya dulu tadi, Mas siapa tadi yang bawa tadi? Mas Faksi. Nanti kira-kira ada niat untuk berbagi enggak ya? Alhamdulillah. Saksinya banyak sak sekolah. Ada yang dibagi, saya ketahui dibagi sak sekolah ya. Ya. Ini anak-anak, kita buktikan ya, pelit itu manusiawi. Siapa yang punya adik kecil? Tunjuk jari yang punya adik kecil? Ya, alhamdulillah banyak. Ini terbukti nggak omongannya Pak Majid? Perhatikan, adik kecil kita katakanlah balita, kalau diberi mainan baru, inginnya pamer atau disembunyikan? Pamer. Ini nggak di sini itu orang. Tasirnya tidak idolan, pamer aku butuh anaknya. Di sini langsung direbut. Nah, itu tanda pelit. Nah, anak-anak, penentunya gini, illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang dalam melaksanakan sholat dengan ajub. Nah sekarang sebagai penutup ceramah Pak Majid, kita introspeksi siapa yang belum sholat, nggak berani kita tunjuk jari. Kita semuanya sudah sholat. Kemudian berikutnya siapa yang belum ajub untuk melaksanakan sholat, kita nggak berani tunjuk jari. Tapi pertanyaan selanjutnya, siapa yang masih mengeluh? Oh, belang lengkap ya? Alhamdulillah kasih ngeluh. Siapa yang masih pelit? Iya, sholatnya wis sholat, ajek, sambate, sambat. Nah ini anak-anak, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak sambat, tapi kita suka sambat, padahal orang sambat berarti sholatnya belum baik. Semoga oleh Isra Mi'raj yang saat ini sedang kita kaji menghasilkan nanti kita lihat pada sholat zuhur. Ya anak-anak sekalian, pada sholat zuhur nanti apakah kalian sudah menjadikan sholat itu menjadi nomor satu? Ya, kalau sudah nomor satu, maka yang lain-lain angka berapapun, nol berapapun akan menjadi bermakna. Tetapi kalau nolnya banyak sekali tanpa angka satu, ada maknanya tidak? Tidak. Semoga kehidupan kita kehidupan yang bermakna. Demikian, tuhan atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Andes Busroni Majid MSI. Semoga kita dapat menegakkan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu lain-lain. Kepada Bapak Sigit Wahyu Haryono, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak madrasah yang kami hormati, Ibu Abdul yang kami hormati, Bapak Ibu guru kami dan guru yang kita hormati, saudara-saudara yang kita banggakan. Terima kasih kita sudah tadi mendengarkan uraian dari Bapak Kepala Madrasah. Tolong apa oleh-oleh dari peringatan Isra Mi'raj dilaksanakan baik, sesuai dengan kesepakatan tadi. Kalau tidak melaksanakan sholat perintah dari Rasul umur 9 lebih bisa dipukul, Pak. Nah, tapi kami tidak akan memukul. Nah, nanti orang tuanya disuruh ke sini, nanti dia akan mukul bapak ibunya. Jadi terus kita harapkan nanti anak sekalian dengan ini hikmah ini jangan sampai ada kejadian anak yang pas sholat wajib masih harus punya obyek, Pak Furkon dan kami, terutama masih ada Jumatan, ada yang masih di luar. Kejadian kemarin dengan hikmah Isra Mi'raj ini, semoga nanti kita termasuk anak-anak yang baik, anak yang memenuhi harapan orang tua kita. Jadi kita harapkan yang kemarin masih sholatnya meleong-meleong, masih belum ikhlas, tolong mulai detik ini kita isapi, kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian terima kasih kepada Pak Kepala Madrasah yang sudah memberikan uraian Isra Mi'raj. Semoga Bapak mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Amin. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua sekalian, peringatan Isra Mi'raj ini ada bersama dengan Wafilu. Nanti anak-anak akan diberi satu-satu dari Wafilu ini. Untuk sedikit memperkenalkan, monggo dipersilakan Mbak dari Wafilu untuk menyampaikan perkenalan atau monggo dipersilakan. Waktu dipersilakan. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Kepala Sekolah MTS Negeri 5 Sleman, kepada Wakil Kepala Sekolah, Kesiswaan, Humas, dan Bapak Ibu Guru MTS 5 Sleman yang telah memberikan izin kepada kami, Wafilu dari Mayora, untuk melakukan acara makan bersama pada pagi hari ini. Sebelumnya, kakak mau perkenalan terlebih dahulu. Nama kakak Risma, kakak bersama teman kakak namanya Kak Ika. Saya dulu dong. Teman-teman udah ada yang tahu belum hari ini kita mau ngapain sama Wafilu? Makan bersama, iya. Nanti kita mau makan bersama Wafilu. Jadi kakak nanti akan bagiin produknya ya. Buat ketua kelas boleh maju ke depan, ambil buat dibagiin ke teman-temannya. Minta tolong. Ada berapa kelas ya? Kelas 1 sampai kelas 3? 12. Boleh 12 anak maju ke depan, wakilin kelasnya. Yang cewek? Anak pintar. Fokus anak pintar. Nanti satu anak satu ya teman-teman produknya. Dibagiin satu anak satu. Sebelum sekalian produknya dibagiin, udah ada yang tahu Wafilu belum sih teman-teman? Ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi kakak mau jelasin juga nih apa sih Wafilu itu. Jadi Wafilu itu adalah waffle cita rasa dari Italia. Ada rasa coklat, ada rasa karamel, ada juga rasa coconut. Hanya waffle-waffle yang punya lumer berlimpah terbuat
digeser. Jadi kalau sudah ada wafer yang seenak ini, maka saatnya kita pilih wafer Italia Wafelo. Wafelo juga lagi ada promo nih teman-teman. Wafelo lagi ada promo beli terus menang terus. Jadi nanti di dalamnya ada bertuliskan gratis 1 pitir, gratis 1 Wafelo sampai dengan hadiah handphone. Jadi sekarang makin seru ya teman-teman, ada promo beli terus menang terus. Jadi nanti kalian akan dapat kesempatan menangnya lebih banyak. Nanti di dalam kemasannya yang paling depan kalian bukanya hati-hati. Nanti ada tulisan berhadiah, bisa kalian tukerin di kantin waktu istirahat ya teman-teman. Jadi satu anak nanti berkesempatan menang berkali-kali. Jadi nanti kalau kalian dapat hadiah, ditukerin, dapat hadiah lagi, tukerin lagi, begitu seterusnya. Teman-teman, nanti kalau kakak udah bagi produknya, kakak minta yel-yel ya. Jadi kalau kakak bilang rumah Wafelo, kalian jawabnya beli Wafelo menang terus. Jadi kakak bilang rumah Wafelo, kalian jawab beli Wafelo menang terus gitu. Sekalian nunggu produknya dibagiin sama teman-teman kalian, kakak juga mau jelasin sedikit buat kalian. Kalau kalian pengen hadiah lebih lagi dari Wafelo, kalian bisa ikutan kompetisi konten, bikin TikTok ataupun Instagram. Nanti bisa di upload di IG-nya Wafelo atau TikTok-nya My Love Wafelo dengan hashtag beli Wafelo menang terus. Nanti kalian bisa bikin video konten dengan menggunakan produknya Wafelo berdurasi 1 menit. Nanti ada hadiah sepeda sama hadiah produk juga, jika kalian beruntung ya teman-teman tentunya. Sembari dibagiin teman-temannya, kalian dapat satu-satu ya. Nanti bukanya dari belakang. Kakak ingetin sekali lagi, kakak mohon kalian buka produknya hati-hati dari belakang, karena di bagian depan kemasannya nanti ada bertuliskan hadiah. Berhadiah 1 pieces bisa kalian tuker di kantin. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung nanti belum dapat hadiah, kalian bisa beli Wafelonya di boothnya kakak atau di kantin dengan harga Rp1.000 untuk ukuran yang kecil, dan untuk ukuran yang besar harganya Rp2.000. Dan untuk penukaran hadiahnya nanti waktu istirahat kalian bisa tukar di kantin. Yang udah dapat produknya boleh diangkat ke atas. Mamat terasa, Mamat. Satu-satu ya. Boleh diangkat ke atas ya cewek. Boleh diangkat ke atas kakak ya. 1, 2. Yang cowok udah dapat belum? Boleh diangkat ke atas. Boleh diangkat ke atas yang udah dapat. Ada. Ini diangkat ke atas dong teman-teman yang udah dapat yang cowok. Kok rasa? Biar acaranya cepet selesai. Teman-teman kakak minta yel-yelnya ya. Jadi kalau kakak bilang rumah Wafelo, kalian jawab beli terus menang terus. Yang kompak ya kakak videoin bikin yel-yelnya.
naik ke atas dulu. Beli wafer lo menang terus. Roma wafer lo jawabnya beli wafer lo menang terus. Ini kalau aku muncul di sini boleh ya? Jangan lah. Kasih. Enggak. Enggak besar lagi. Kita ya teman-teman. Roma wafer lo. Yang cowok belum nih yang cowok. Roma wafer lo. Yang cowok dong ya yuk barengan sama yang cewek juga. Jumuk loro apa ana sih jumuk loro apa? Sekali lagi ya, kakak minta ya yang kompak ya teman-teman. Roma wafer lo. Kalian yang produknya dong teman-teman. Roma wafer lo. Produknya boleh dimakan di sini apa di kelas ya Bapak Ibu guru? Kakak boleh minta anak-anak maju ke depan buat review nggak? Apa coba ayo dibuka kok. Ada yang udah buka belum? Yang dapat hadiah? Yang udah dibuka dapat hadiah boleh maju ke depan anak-anak? Empat aja? Please. Please. Pengen. Empat aja sih ya? Maju tambah dua lagi? Habis ini selesai? Tiba-tiba Boleh dua lagi? Boleh dua lagi yang dapat hadiah? Atau satu boleh? Halo, namanya siapa? Aisyah. Aisyah, ngobrol-ngobrol rasanya gimana? sedana tak loro. Kamu mau beli di kantin nggak nih? Terima kasih. Halo, namanya siapa? Siapa? Ngobrol-ngobrol rasanya gimana siapa? Nanti kamu beli di kantin nanti kan nih? Iya. Terima kasih. Iya, kenal ibu. Sabar tuh, memang jadi. Oke, kita semua akan tunggu. Kalau laju, ayo nyokpe untuk benda apa gitu. Ayo sana. Yusuf. Halo, namanya siapa? Aku pengen juga lagi. Menurut kamu ngobrol-ngobrol rasanya Ayo apa gimana? itu, Ayo apa itu, Nanti kamu beli lagi di kantin nggak nih? Terima kasih. Dia anak teriaki sih kan. Namanya siapa? Saya digeser sama Mau dua kamu yang ngobrol-ngobrol rasanya gimana? Iya, itu kamu beli lagi. Ayo nyong. Review Pak. Buat teman-teman, terima kasih atas waktunya. Nanti hadiahnya itu boleh mengucapkan aja dari kantin. Nanti penukarannya kakak bantu. Buat teman-teman kakak minta jangan buang sampah sembarangan ya. Nanti sampahnya dibuang ke tempat sampah yang di area lapangan sekolah. Terima kasih atas waktunya. Kalian ini kami ucapkan terima kasih kepada MTS Negeri 5 Sleman telah memberikan waktu kepada kami dari Wafelo untuk melakukan acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng
dong. Enggak. Tip. Ngeyel. Satu kasih. Ayo, kita. Go. Terima kasih dari Mbak dan Mbak Velo. Anak sekalian, sesudah ini nanti masih ada satu bingkisan untuk kamu dari madrasah gitu. Yaitu setiap anak dapat satu mie sedap. Tapi nanti ambilnya satu-satu dari sini kemudian ambil di sana. Nanti kalau minta air panas di kantin gratis. Nanti oh ya ini ya sedapnya nanti kita tutup dulu pertemuan ini. Oke. Kalau nanti dibikin lagi ya. Nanti Mbak, nanti lagi. Kita berikan kepada FC untuk mengakhiri pertemuan ini. Nih. Tolong nanti satu-satu tapi. Ya. Lempar ngambil hadiah nanti deh. Tuh, nanti dulu. Itu dulu karena sambil mengambil sedap menyerahkan hadiahnya. Duduk dulu semuanya, kamu apa? Monggo Mbak Sasa dari Pasir Ketutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo MC untuk penutup, nanti kita bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tetap di tempat dulu. Ini ada seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, ada souvenir hadiah dari madrasah. Silakan diambil urut yang tertib dari kelas 9 ya. Ya, harus urut, harus yang tertib. Kalau nggak tertib, nggak usah dibagi ya. Yuk pelan-pelan diambil, jalan ke depan sana satu-satu mas. Ya satu-satu biar tertib ya. Satu-satu. Ya, ambil satu-satu. Sini. Satu jalur ya, tidak boleh buka jalur lain. Dan teman-teman OSIS, kami minta untuk membantu membereskan tikar dan sampah yang ada di lapangan. Anak-anakku sampahnya di bawah ya. Ingat sampahnya di bawah, ini kelas berapa ini? Yang laki-laki ini banyak sampah ya. Oke ya, anak-anak yang perempuan sampahnya di bawah gitu. Baik, iya. Ya. Ada sejak nanti bisa dibuat di madrasah air panasnya di kantin atau di bawah-bawah juga tidak apa-apa ya. Tidak harus dimakan di madrasah. Oke. Kemudian untuk Afrika kelas EGD harap menuju ke lobby ya, ke tempat tiket Ernita EGD. Satu-satu. Kamu nggak usah. Masuk dah. Sorry kak, do gue bawa kak. Nó qua lao về. Bapak gue. Ada yang nyadang lah.